Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita pada majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepada kebaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan demi kebaikan sehingga nanti akhirnya langkah kaki kita mengantarkan kita ke depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rencananya pagi hari ini memakai PowerPoint. Ya. Saya sudah menyelesaikan PowerPoint ini lebih kurang 5 sampai 7 hari. Tapi ketika digunakan qadarullah, nahnu nurid wallahu yurid walakinallaha yaf'alu bima yurid. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Akan tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa, tanpa aja gitu. Saya pakai ini aja. Cabut aja. Ini ada 14 slide, sudah saya atur sedemikian rupa. Baik, yang melihat saya saja Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua ngelihatnya dibayang-bayang saja. Izin saya minum sebentar. Jadi kita telah sampai kepada hadis yang keempat dari Arba'in An-Nawawi. Pada hadis keempat ini terkait dengan proses penciptaan dan takdir manusia. Mungkin kita sudah pernah berbicara tentang takdir, akan tetapi di sini karena memang hadisnya yang keempat itu digabungkan dengan penciptaan manusia. Hadisnya lumayan panjang, akan tetapi ketika nanti dibacakan sepotong-sepotong kita akan menjelaskan satu demi satu sehingga memiliki tujuan hadis tersebut dapat kita pahami dengan baik. Pertama nanti kita akan berbicara, ada 5 poin yang akan kita bicarakan pada hadis ini. Pertama tentang biografi perawi hadis ini. Ya, sedikit kita 10 menit sampai 15 menit kita akan berbicara siapa sih yang merawikan hadis ini. Kemudian yang kedua tentang proses penciptaan manusia. Dan subhanallah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang proses penciptaan manusia, itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah berbicara. Al-Quran juga sudah menyampaikan. Yang mana ketika di tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut, orang-orang masih melihat kayaknya kami belum percaya. Dan hal tersebut baru bisa terbuktikan 100 atau bahkan 200 tahun yang lalu. Padahal Rasulullah dan Al-Quran sudah membicarakan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah sudah berbicara tentang itu, Al-Quran sudah menjelaskan tentang itu. Bahkan Rasulullah ketika menyebutkan proses penciptaan manusia itu, Rasulullah menyebutkan harinya. Itu menandakan bahwasanya apa yang Rasulullah sampaikan itu bukan berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan
wahyu. Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan sesuatu yang dikarang oleh beliau, bukan berdasarkan keinginan beliau. Makanya Rasulullah itu nabi yang ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa membaca dan menulis. Itu bukan kekurangan Rasulullah. Justru itu menjadikan apa yang disampaikan beliau itu mukjizat. Kalau tadi Rasulullah bisa membaca dan menulis, orang-orang akan mengatakan Quran itu dikarang oleh Muhammad. Dia itu cerdas, dia berguru kepada seseorang. Akan tetapi karena mukjizat tadi Rasulullah SAW ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, itu artinya apa yang beliau sampaikan itu bukan dari beliau, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalkan ada yang bilang, oh saya tidak setuju Rasulullah itu ummi. Justru ketika Rasulullah ummi itu menandakan apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah mukjizat, bukan dikarang oleh beliau. Kemudian kita akan berbicara juga nanti tentang penentuan takdir yang 4. Jadi ketika seseorang tersebut berada dalam kandungan ibunya, 4 hal sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dituliskan. Kemudian akhir dari kehidupan manusia, dan terakhir tanda husnul dan su'ul khatimah. Yang pertama, bagian hadis ini yang mana yang meriwayatkannya adalah Abdullah. Kira-kira Abdullah yang mana ini Bapak Ibu? Abdullah tetangga Bapak Ibu atau tetangga saya ini? Abdullah yang mana nih? Abdullah banyak kan? Ada Bapak Ibu di sini yang namanya Bapak ya? Kalau Ibu nggak mungkin Abdullah. Ada yang namanya Abdullah? Tidak ada. Kita semua ini Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Abdun artinya hamba, Allah artinya Allah. Artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'udin qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini adalah orang yang jujur, bukan saja yang jujur kata Abdullah, al-masduq, dia diakui kejujurannya. Siapa yang mengakui kejujuran Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika itu ada orang mengaku, saya ini orang jujur nih. Itu ngaku-ngaku. Apakah diakui? Belum tentu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para sahabat, baik itu yang pro terhadap Rasulullah atau yang benci kepada Rasulullah, mereka mengakui bahwasanya Rasulullah itu yang jujur lagi terpercaya. Tapi memang orang kafir Quraisy ketika itu hawa nafsunya yang menjadikan mereka itu tidak mau mengikuti Rasulullah. Yang jujur. Oke. Siapa Abdullah bin Mas'ud itu? Pertama, beliau adalah Abu Abdurrahman. Kan biasa tuh kalau misalkan kita sering mendengar Abu Abdullah, Abu Abdurrahman. Dan beliau ini Abu Abdurrahman. Abu artinya ayah, Abdurrahman artinya hambanya Ar-Rahman. Berarti beliau ini adalah ayahnya si Abdurrahman. Kalau saya misalkan punya anak, amin ya Allah, namanya Mu'taz, maka saya namanya Abu Mu'taz. Yang saya bingung itu kalau ada namanya Abu Janda. Maksudnya apa itu? Dari mana nama beliau itu? Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nah itu nama beliau. Bin Mas'ud. Mas'ud itu siapa? Ayah beliau. Bin Ghafil. Ghafil itu siapa? Kakek beliau. Kalau saya misalkan Afrizal TW,
Ayah saya Tantawi bin Tantawi, kakek saya Abdul Hanif bin Abdul Hanif. Maka beliau ini Abu Abdurrahman itu kunyahnya, Abdullah itu namanya, Mas'ud itu nama ayahnya, Ghafil nama kakeknya. Jadi nama beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Makki. Al-Makki itu apa? Dari asal kata Mekah. Makki artinya dia berasal dari Mekah. Kalau misalkan Al-Madinah, Al-Madani. Kalau Al-Madinah, Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Makanya kemarin itu ketika Jakarta menyala itu Jakarta Al-Munawwarah. Ya. Menyala, bersinar itu artinya Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Jakarta ini mengikuti Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Ghafil Al-Makki Al-Muhajir. Al-Muhajir apa? Apakah mereka ini orang-orang yang sholatnya di Masjid Al-Muhajirin? Kan muhajir juga. Muhajirin apa artinya? Yang berhijrah. Berarti Al-Muhajirin di sini adalah orang-orang yang berhijrah. Berhijrah itu bukan berarti secara difahami secara fisik saja. Orang yang berhijrah dari hal yang memang baik menjadi lebih baik dinamakan juga muhajir. Yang tidak baik menjadi baik, muhajir. Dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik, muhajir. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang salat di sini dalam kesehariannya menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Al-Hudhali. Ibunya sering dipanggil dengan Ummu Abdin. Jadi ibunya itu sering dipanggil dengan Ummu Abdin. Maka Ibnu Mas'ud pun sering juga dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin. Anaknya Ummu Abdin. 2 kali melakukan hijrah ke Ethiopia. Ethiopia itu bahasa lainnya apa? Habasyah. Jadi Rasulullah itu sebelum memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau memerintahkan kepada sebagian para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Beliau ikut ketika itu. Dan yang kedua beliau melakukan hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah ketika para sahabat melakukan hijrah, Bapak Ibu semua. Itu tidak mudah. Kira-kira kalau kita menjadi hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kira kita ini jadi sahabat atau apa nih? Jadi sahabat atau lawan daripada sahabat? Kira-kira ragu kita kan? Bayangkan saja, Bilal bin Rabbah itu disiksa. Siksaannya itu enggak kaleng-kaleng. Ketika tuannya tahu bahwasanya dia berpihak kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya, itu disiksanya, dijemur, diambil batu yang sangat panas, diterik panas, ditimpakan ke badannya. Panas-panas. Ketika itu mereka yang diketahui bahwasanya mereka itu telah menyatakan keislamannya dan membela Rasulullah SAW disiksa habis-habisan. Diblokade, kemudian ada yang dibunuh. Kalau kita memang Allah berikan takdir kita tidak hidup di zaman tersebut karena Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita, Allah hidupkan kita di zaman sekarang, tugas kita adalah memaksimalkan. Karena kita tidak pernah tahu akhir hidup kita itu bagaimana. Mungkin saja kalau sering dibilang sama Ustadz itu, mungkin saja Bapak duluan, saya terakhir. Atau saya terakhir, Bapak duluan. Gitu-gitu ya. Yang mana? Mau duluan atau terakhir nih Bapak, Ibu? Duluan. Bareng-bareng.
Oke, yang selanjutnya banyak mengikuti perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliaulah yang membunuh Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Sudah belajar sirah nih dengan Ustaz Arifin Nugroho dan Ustaz Roni Hidayat kan? Amru bin Hisham itu siapa? Kayaknya saya pernah dengar Ustaz. Waktu di pasar jumpa sama Amru ini, tapi nggak mungkin beliau ya. Siapa Amr bin Hisham? Abu Janda, bukan. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini itu namanya asli itu keren namanya. Amru bin Hisham. Keren kan? Tapi dia berubah menjadi Abu Jahal. Abu Jahal. Abu itu bapak. Jahlun itu apa? Kebodohan, bapaknya kebodohan. Itulah Abu Jahal, tapi namanya keren Amr bin Hisham. Bahkan beliau sering dikunyahkan ketika itu, diberikan misalkan nama lain ketika itu Abul Hakam. Abu artinya bapak, Al-Hakam itu kebijaksanaan. Bapaknya kebijaksanaan. Tapi ketika Islam datang, beliau tidak menerima. Karena ada hawa nafsu yang terkandung dalam dirinya. Kalau seandainya dia mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi, ada sesuatu yang tergeser dalam kehidupannya. Dia tidak sepopuler yang dulu. Ini bakal diambil alih oleh Muhammad. Makanya dia tidak mau menerima yang namanya Islam. Makanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nama kerennya Amr bin Hisham. Ada namanya sini Amr bin Hisham? Enggak ada ya? Nah, Amru namanya, Hisham itu nama bapaknya. Dan yang membunuh adalah Abdullah bin Mas'ud. Enggak kaleng-kaleng nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya sama Allah, siapa yang kamu bunuh? Nih, dedengkotnya kafir Quraisy. Kalau kita ditanya, siapa yang telah kamu bunuh? Nyamuk. Yang kita jihadkan. Atau bahkan waliyadzubillah ada orang yang membunuh saudara sesama muslimnya. Ini bahaya. Tapi mereka yang berjuang di jalan Allah ini, para sahabat ini, mereka berperang, yang mereka bunuh itu adalah orang-orang yang menentang Islam itu secara terang-terangan. Siapa yang tidak mengenal Abu Jahal ini? Saking kerasnya bermusuhan dengan Rasulullah itu menyakiti secara fisik, non fisik. Ya, tapi dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa beliau ketika itu membunuh? Karena beliau tahu kekejaman yang dilakukan oleh Abu Jahal ini sangat amat luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah sebelum hijrah itu, Rasulullah kan biasa tuh melakukan salat di samping Ka'bah. Ketika itu diintai sama Abu Jahal. Kemudian ketika Rasulullah selesai sholat itu dikata-katain sama Abu Jahal. Yang mana para ahli sejarah mengatakan saking sakitnya apa yang disampaikan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah, para ahli sejarah tidak tega untuk menuliskan apa yang disampaikan oleh Abu Jahal tersebut kepada Rasulullah. Saking kata-kata tersebut sangat amat menyakiti. Lagi sholat, kotoran unta dilemparkan atau dituangkan ke badan Rasulullah. Begitulah bagaimana Rasulullah itu memperjuangkan Islam ini. Dan kita sebagai umatnya harus bisa memperjuangkan apa yang telah Rasulullah perjuangkan. Setidaknya kita memperjuangkan diri kita atas keislaman yang ada dalam diri kita, agar orang lain ketika melihat kita itu melihat Islam itu ada dalam diri kita. Karena terkadang Islam ini disudutkan karena oknum daripada pemeluknya sendiri. Ketika Islam berbicara tentang kebersihan, ada orang-orang yang jauh daripada kebersihan. Ketika ada Islam berbicara tentang kejujuran, ada umat Islam yang tidak jujur. Padahal Islam itu ketika diamalkan itu
akan membawa dampak yang baik pada diri yang berbicara dan orang-orang di sekitarnya. Rasulullah ini sangat dekat dengan Abdullah bin Mas'ud. Saking dekatnya Rasulullah suatu ketika pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud ini membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, Iqra' alayyal Quran, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, kaifa aqra'u alaika wa innama unzila alaik. Wahai Rasulullah, mohon maaf nih, bagaimana aku mampu membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kurang pede Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran kepada seorang nabi yang mana Al-Quran tersebut diturunkan kepadanya. Saya nggak enak nih wahai Rasulullah, saya kurang pede. Bagaimana saya membacakan itu kepadamu? Engkau adalah seorang nabi yang sangat mulia. Al-Quran tersebut diturunkan kepadamu. Dijawab oleh Rasulullah, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Wahai Abdullah, memang iya Al-Quran tersebut diturunkan kepadaku, tapi aku ingin mendengarkan Al-Quran itu dibacakan dan dilantunkan oleh selain diriku. Selain diriku. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud mulai membaca dan beliau memulai pada surah An-Nisa sampai pada ayat ke-41. Ketika itu fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai pada ayat ke-41 yaitu yang berbunyi, bagaimana kami akan mendatangkan, bagaimana jikalau kami mendatangkan setiap umat itu satu nabi yang menjadi saksi. Ya. Bagaimana kalau seandainya kami mendatangkan setiap umat itu satu nabi yang menjadi saksi untuk umat tersebut, dan engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi untuk semuanya. Ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud tidak ingin melanjutkan karena melihat manusia terbaik tersebut di hadapannya ketika dibacakan Al-Quran menetes air. Kalau kita kadang-kadang dibacakan Al-Quran, kalau ada pada acara-acara tertentu, lama kali koriknya ini bacanya. Nah itu. Pas sudah dibaca, ada pula yang nerjemahin. Makin lama ini. Makanya dengan Al-Quran tersebut sebenarnya sering saya sampaikan itu, Al-Quran ini kan mukjizat ya. Sepakat ya, nggak ada yang mengatakan Al-Quran tidak mukjizat. Ketika di antara mukjizat Nabi Musa itu kan membelah lautan. Ketika Nabi Musa membelah lautan, keren nggak itu? Keren ya? Kalau kita ada ketika Nabi Musa membelah lautan, kira-kira kita kagum nggak? Luar biasa. Kok bisa lautan terbelah nih? Bukan saja buah-buahan yang terbelah, lautan. Terbelah bukan saja terbelah hanya setinggi ini. Terbelah ibarat menjadi dua gunung. Tingginya itu seperti dua gunung. Ketika kita hadir di situ, kita akan berdecak kagum. Kemudian mukjizat Nabi Musa yang lain ketika melemparkan tongkat jadi ular. Ketika kita mungkin menyaksikannya, kita akan kagum. Tapi bagaimana ketika Al-Quran dibacakan? Adakah rasa kekaguman tersebut atau biasa-biasa saja? Kalau misalkan biasa-biasa saja, di mana letak kemukjizatan Al-Quran yang ada dalam kehidupan kita? Seharusnya dengan dibacakan Al-Quran tersebut ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Karena Al-Quran mukjizat, bahkan ulama sepakat di antara mukjizat para nabi seluruhnya yang terbaik itu dan terkeren itu adalah Al-Quran. Awal keislaman daripada Abdullah bin Mas'ud, jadi ini riwayat menceritakan tentang keislaman Abdullah bin Mas'ud. Ini terdapat dalam musnadnya Imam Ahmad, ya. Dan ini langsung diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sendiri. Beliau menceritakan, beliau mengatakan, dulu kata beliau,
kuntu ghulaman yafi'an. Waktu itu saya menjadi seorang remaja, umur remaja. Kira-kira umur remaja berapa lah? 40? Itu bukan remaja. 17. Nah, 17. Kalau udah puluhan itu remaja jilid berapa itu? Ya. Belasan tahun. Beliau mengatakan, dulu ketika saya jadi remaja, ar'a ghanaman. Pekerjaan saya itu menggembala domba. Kata Abdullah bin Mas'ud. Punya siapa? Li Uqbah bin Abi Mu'aid. Punyanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah ini Bapak Ibu semua, ini pun paling keras menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud ketika itu menjadi pekerjanya, menjadi karyawannya Uqbah ini. Suatu ketika, ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa qad farra minal musyrikin. Ketika aku menggembala domba ketika itu, tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar. Ternyata keduanya itu sedang dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Faqala ya gulam hal indaka min labanin tasqina. Ketika itu Rasulullah bertanya dan Abu Bakar meminta pertolongan. Rasulullah dan Abu Bakar bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud ketika itu, wahai pemuda, kamu punya susu tidak? Yang mana dengan susu tersebut kamu berikanlah sedikit kepada kami. Kami sangat membutuhkannya. Apa dikatakan oleh Abdullah? Inni mu'taman walastu saqiyakuma. Mohon maaf nih, saya punya, tapi di sini saya seorang pekerja. Tidak mungkin saya memberikan ini kepada kalian berdua, sementara ini bukan punya saya. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan, baik, kamu punya tidak seekor domba betina yang sama sekali belum pernah disentuh oleh jantannya? Ada, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian oleh Abdullah bin Mas'ud ini diambil seekor betina yang sama sekali belum pernah disentuh oleh jantannya. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud ini membawanya ke hadapan Rasulullah, Rasulullah menyentuh tempat kantong susu domba betina ini dengan kemukjizatan dan kehebatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kantong susu tersebut penuh. Dan ketika melihat itu, Abu Bakar As-Siddiq cepat-cepat mengambil batu, yang mana batu tersebut berbentuk seperti gelas, kemudian ditampung di bawahnya, dan kambing tersebut mengeluarkan susu. Diminum oleh Rasulullah, kemudian ditampung lagi, diminum oleh Abu Bakar, kemudian ditampung lagi, diminum oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah semuanya selesai, Rasulullah memegang kembali tempat atau kantong susu domba betina tersebut. Rasulullah mengatakan, ikhlis. Rasulullah mengatakan, kembalilah seperti semula. Subhanallah. Kantong susu tersebut kembali seperti semula. Ketika melihat hal tersebut, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alimni min hadzal qaul. Wahai Nabi Allah, ajarkan kepadaku apa yang engkau bawa ini. Ajaran-ajaran yang kau bawa ini, ayat-ayat yang Al-Quran yang kau bawa ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, innaka ghulamun mu'allam. Sesungguhnya engkau wahai Abdullah, kata Nabi Muhammad, seorang remaja yang mudah mempelajari sesuatu. Kemudian Abdullah mengatakan, fa'akhadhtu min fihi sab'ina suratan la yunazi'uni fiha ahad. Ketika itu aku mempelajari daripada Rasulullah 70 surat daripada Al-Quran. Dan disitulah beliau menyatakan keislaman. Bertemu dengan Nabi, melihat apa yang ada dalam diri Nabi, mengeluarkan sebuah kemukjizatan dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, langsung dia percaya kepada Rasulullah, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Bukan saja menyatakan keislamannya, bahkan beliau mempelajari 70
surah daripada Al-Quran. Langsung talakinya kepada Nabi Muhammad. Nah, fisik daripada Abdullah bin Mas'ud ini, ya, fisik daripada Abdullah bin Mas'ud diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, salah seorang dari tabi'in senior yang wafat pada tahun 98 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kana Abdullahi rajulan nahifan qasiran syadidal udmah wa kana la yughayyiru syaibah." Abdullah ini, mohon maaf, kata Ubaidillah, fisiknya beliau kurus, kurang tinggi, warna kulitnya gelap, dan beliau itu tidak merubah ubannya. Kurus, tidak tinggi, mohon maaf, atau bahkan ada sebagian ahli sejarah ketika itu mengatakan Abdullah bin Mas'ud ini ketika duduk di hadapan para sahabat, kalau ramai itu beliau nggak kelihatan. Fisik beliau seperti itu. Ya. Dan salah seorang ahli hadis namanya Syekh Taqiyuddin An-Nadawi mengatakan memang benar Abdullah bin Mas'ud ini posturnya kecil. Akan tetapi bi annahu kana saghiran fil mabna illa annahu kabirun fil ma'na. Meskipun postur yang diberikan Allah kepada Abdullah bin Mas'ud ini kecil, tapi di dalam keilmuan beliau itu seperti raksasa. Kenapa? Postur kecil ini, apakah itu yang di-request oleh Abdullah ketika dia berada di rahim ibunya? Ada nggak di sini Bapak Ibu semua ketika ingat ya, yang masih ingat ya, ketika waktu di rahim ibunya meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin postur tubuh saya 185 ya Allah. Kalau beratnya berat 60 lah. Tampannya kayak tampan orang-orang Korea gitu. Tapi tolong ya Allah, jangan Korea Utara. Apakah ada request atau permintaan seperti itu? Semua postur yang kita miliki ini pemberian dari Allah. Tidak ada sangkut pautnya kita request. Itu pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang ketika ada kelebihan postur yang dia miliki, kelebihan fisik yang dia miliki, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang dia raih dengan sendirinya, akan tetapi giveaway daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika kalau misalkan saya letakkan gambar di situ kan ada orang yang lagi memanjat ya. Itu ada hadisnya. Ya. Suatu ketika di dalam satu riwayat Rasulullah itu menyuruh Abdullah bin Mas'ud memanjat sebatang pohon. Ya, ada yang mengatakan ketika itu pohonnya itu pohon siwak. Ada yang sebagian mengatakan pohonnya itu pohon kurma. Ketika Abdullah bin Mas'ud manjat, ada angin kencang, tersingkaplah betisnya. Ternyata betis Abdullah ini kurus kecil. Ya, kecil sekali. Ketika melihat itu, para sahabat menertawakan. Dan ketika itu Rasulullah ada di bawah. Dan Rasulullah ketika melihat para sahabat menertawakan itu, Rasulullah katakan, "Mimma tadhakun?" Kalian ketawa kenapa? Kemudian mereka mengatakan, "Ya Nabi Allah, min diqqati saqai." Kami tertawa karena kami melihat ternyata betis Abdullah itu kecil, kurus sekali. Kami tertawa, ya Allah. Ya Rasulullah. Istilahnya Abdullah bin Mas'ud itu dibully ketika itu. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lahu ma athqalu fil mizani min Uhud." Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini ketika ditimbang di timbangan al-mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud.
Itu betis loh. Belum lagi ilmunya kalau ditimbang. Kira-kira kalau betis kita ditimbang berapa lah itu? Ada berapa? 2 kilo. 2 kilo. Itu satu betis atau dua betis? Coba. Satu ya. Kemudian ada datang, Ustaz, saya 3 kilo, Ustaz. Kalau saya mungkin 1,5 kilo lah. Ya, kalau ditimbang kira-kira nanti bagaimana itu? Loh kok timbangannya tetap, Ustaz? Sementara Abdullah bin Mas'ud ketika ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Begitulah bagaimana para sahabat yang berjuang bersama Rasulullah ketika itu, amalan yang dilakukan mereka itu bukan seperti amalan yang kita lakukan. Perjuangan mereka sangat luar biasa, mengorbankan kehidupannya, mengorbankan keenakan dalam hidupnya demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa? Karena Allah memasukkan dalam hati mereka kemampuan untuk melakukan itu. Allah ketika memasukkan dalam diri kita keinginan untuk bisa melakukan itu, semua bisa kita lakukan. Bapak Ibu pernah nggak merasakan ketika melakukan ibadah kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak? Pernah ya? Ketika sering ya, seringnya kemana ini? Hah? Semangatnya atau tidak semangatnya? Semangat ya. Ketika kita semangat melakukan kebaikan, Allah sedang memasukkan dalam hati kita keinginan tersebut. Ketika kita tidak semangat melakukan kebaikan, Allah sedang menarik. Makanya ketika kita bersyukur atas ketaatan, makanya yang paling keren ya, ketika kita selesai sholat, dalam hati kita, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya. Tujuannya agar apa? Agar Allah menambahkan. Kan orang kalau bersyukur ditambah ya. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita selesai melakukan ibadah, kita bersyukur kepada Allah dengan harapan Allah mengistiqomahkan kita untuk melakukan kebaikan tersebut, atau bahkan Allah menambahkan keinginan tersebut untuk semangat melakukan kebaikan. Jangan pernah lupa. Bukanlah orang yang melakukan kebaikan itu karena keinginan murni dalam dirinya, bukan. Ada orang memaksakan untuk melakukan ibadah tapi semangat tersebut tidak pernah datang. Karena Allah belum memberikan kepadanya keinginan untuk semangat tersebut. Makanya seseorang itu jangan pernah terputus oleh rasa syukur dan tidak pernah terputus keterkaitan dan keterhubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini yang paling wangi di antara para sahabat. Jadi kalau dia jalan, orang-orang kalau menyium baunya itu sudah tahu, oh ini Abdullah bin Mas'ud. Beliau pakaiannya sering putih dan putih bersih. Ya. Kemudian wangi sekali. Wangi sekali. Kalau kita kan beda. Pas sholat asar misalkan lupa gosok gigi. Allahu Akbar. Yang samping, apa nih? Pas dalam hati kita, oh iya tadi lupa gosok gigi. Tapi Abdullah bin Mas'ud di pakaian itu serba putih, bersih, wangi, itu banyak sekali beliau pakai. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamnya. Beliau mengatakan, ya, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa di antara kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, yang ingin atau yang bahkan ingin mengetahui dirinya, dia itu mencintai Allah dan Rasulullah atau tidak, caranya ada, kata Abdullah bin Mas'ud. Falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'ana fa wa yuhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita mengetahui kita itu benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulullah, caranya dengan melihat apakah kita mencintai Al-Qur'an atau tidak. Ketika seseorang mencintai Al-Quran, fix dia tersebut mencintai Allah dan Rasulullah. Ketika seseorang biasa-biasa saja terhadap Al-Quran, fix dia itu tidak cinta. Belum terlihat bahwasanya dia itu mencintai Allah dan Rasulullah. Kalau dia benci kepada Al-Quran, fix dia itu benci kepada Allah dan Rasulullah. Itu cara yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk mengetahui bagaimana kita ini
kita pengen tahu kita ini mencintai Allah dan Rasulullah atau tidak. Caranya dengan melihat kecintaan kita kepada Al-Quran. Bahkan Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub, beliau mengatakan, wa min alamati hubbil Qur'ani hubbu ahlil Qur'ani wa kasratu tilawatihi ana al-laili wa atrafan nahar. Di antara tanda cinta seseorang, tanda seseorang tersebut mencintai Al-Quran, kecintaannya kepada ahli Al-Quran. Satu. Yang kedua, banyaknya dia melakukan tilawah Al-Quran. Kapan? Siang dan malam hari. Ketika ada orang mencintai ahlul Quran, mencintai orang yang mencintai Al-Quran, kemudian dia rajin membaca Al-Quran, bukan saja pada bulan Ramadan saja, setiap siang dan malam, kata Abu Thalib Al-Makki, dialah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ketika orang ini ada, dia fix mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perawinya. Sekarang kita membicarakan tentang redaksi daripada hadis tersebut. Ya. Rasulullah mengatakan pada hadis arba'in yang keempat ini, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Sesungguhnya salah satu di antara kalian ketika berada di dalam perut ibunya 40 hari menjadi nutfah. Nutfah itu apa artinya? Setetes mani selama 40 hari. Setelah menjadi 40 hari, 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, mudghah. Dan kata 40 hari menjadi nutfah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian 40 hari selanjutnya menjadi mudghah. Totalnya berapa hari? 120 hari. Itu berapa bulan? 4 bulan. Rasulullah menceritakan ketika itu 40 hari menjadi nutfah. Setelah itu 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah. Rasulullah ketika membicarakan hal tersebut langsung beliau sebut hari. Padahal di zaman dulu belum ada terbukti medis ketika itu. Terbuktinya kapan? Puluhan tahun yang lalu. Rasulullah berbicara penciptaan manusia. Kemudian di sini kita ini kan dari setetes mani yang hina. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kok dibilang setetes mani itu hina, Ustaz? Saya kurang suka, Ustaz. Berarti kalau misalkan kita setetes mani yang hina, kita ini hina dong. Allah sendiri yang bilang pada surah Al-Mursalat ayat ke-20. Apa kata Allah? Alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Bukankah kami menciptakanmu dari air yang hina? Allah langsung ya mengatakan. Bukan berarti ketika kita bilang, oh berarti dari setetes mani kemudian dia jadi hina dong. Oh dia najis dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi Allah ingin memberikan peringatan kepada kita. Semua kita ini awalnya seperti itu. Ada di sini yang tercipta dari emas. Atau dari mutiara. Ustaz, saya kayaknya bukan dari setetes nutfah, Ustaz. Kayaknya dari mutiara nih, Ustaz. Kayaknya saya berharga nih, Ustaz. Darah saya bukan merah ini. Dipotong biru. Biru-biru permata gitu kan. Ada di sini. Kalau ada tabarukan kita. Ya. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Nah, menariknya disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala bahwasanya ada salah seorang bupati di salah satu kota di Irak ketika itu. Namanya Muhallab. Siapa? Muhallab. Beliau ketika itu menjadi seorang bupati dan suatu ketika beliau berjalan di hadapan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu siapa? Tabi'in. Camat. Berarti kalau misalkan beliau bupati, di atasnya gubernur kan?
Gubernur itu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kenal? Yang pernah kita ceritakan di kajian yang lalu. Seorang gubernur atau menteri pertahanan di zaman Umayyah yang kejamnya subhanallah. Gak segan-segan beliau menghabisi sahabat yang tidak setuju dengan beliau. Itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Bupatinya Muhallab ini. Suatu ketika beliau berjalan di hadapan Muhallab, kemudian dikatakan oleh Malik bin Dinar, Muhallab ini berjalan di hadapan Malik bin Dinar, kemudian Malik bin Dinar mengatakan, "Wahai Muhallab, ama alimta annaha misyatun yakrahuha Allahu illa baina saffain?" Wahai Muhallab, cara jalanmu itu, mohon maaf nih, kata Malik bin Dinar, cara berjalannya yang kau lakukan itu adalah cara berjalan yang Allah tidak suka. Cara berjalan seperti itu diperbolehkan ketika engkau berada di perang, di medan pertempuran. Adapun engkau cara berjalannya seperti itu menandakan engkau sombong. Allah tidak suka. Kemudian Muhallab mengatakan, "Ama ta'rifuni?" Kamu nggak kenal aku? Bapakku jenderal loh. Nah gitu kan. Kamu tidak kenal aku, kata Muhallab. Aku ini seorang bupati yang menguasai daerah ini. Kamu tidak kenal, kata Muhallab. Apa kata Malik Dinar? Oh, saya kenal Anda, kenal betul. Siapa saya, kata Muhallab? Kata Malik bin Dinar, awwaluka nutfatun madhiratun. Saya kenal benar dengan kamu. Kamu itu kan terciptanya dari setetes mani yang hina. Wa akhiruka jifatun qadhiratun. Ketika engkau wafat, engkau akan menjadi bangkai yang sangat bau. Wa anta fima baina dzalika tahmilul 'adhirah. Dan ketika engkau hidup, di dalam perutmu itu bukankah terdapat kotoran yang bau? Cobalah, di depan bupati yang berkuasa, beliau mengatakan seperti itu. Kamu tidak tahu aku? Oh, saya tahu kamu. Kamu kan terciptanya dari setetes mani yang hina. Ketika wafat menjadi bangkai yang bau, makanya dibasuhkan ke dalam tanah. Ketika engkau hidup, di dalam perutmu itu kan ada kotoran yang sangat bau. Ketika mendengar tersebut, fan kasar. Beliau langsung terdiam dan mengatakan kepada Malik bin Dinar, "Al-an araftani haqqal ma'rifah." Benar, sekarang kamu benar-benar tahu siapa aku. Langsung tunduk. Kira-kira kalau Bapak ditanya sama bupati atau gubernur atau presiden, kira-kira Bapak berani nggak jawab seperti ini? Atau ada jenderal bintang 2, kamu tidak kenal siapa aku? Wah, waktu kajian subuh di Januari saya pernah belajar sama Ustadz Afrizal nih. Oh iya, jawaban Malik bin Dinar saya pakai nih. Pas gubernur nanya atau jenderal bintang 2 nanya, saya tahu Anda itu tercipta dari setetes mani yang hina. Ketika Anda wafat itu dimasukkan ke dalam tanah dan bangkai Anda itu bau, dan ketika Anda hidup ini kan di dalam perut Anda itu ada kotoran yang sangat bau. Awalnya seperti itu, akhirnya seperti itu. Ketika hidup membawa kotoran kemana-mana. Kira-kira apa yang terjadi? Salam pramuka kan? Itulah beda kalau yang berbicara itu Malik bin Dinar dengan kewibawaannya. Ya. Kalau kita, kamu tidak kenal siapa aku? Oh, mohon maaf Pak, sorry Pak, saya yang salah. Siap salah. Begitulah Malik bin Dinar ketika itu ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini tercipta dari seperti itu. Ketika wafat kita akan menjadi bangkai. Ketika kita hidup, di dalam perut kita ini ada kotoran yang kita bawa kemana-mana. Tidak ada yang menjadikan kita lebih mulia ketimbang orang selain kita. Jangan menjadikan kita lebih sombong, menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Ketika orang menganggap dirinya lebih baik, di situ syaitan masuk, akan mengiming-imingi dia untuk bisa melihat bahwasanya dia yang paling baik, dia yang paling soleh. Manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ya. Ada salah satu riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ma min mauludin illa wa qad dzurra alaihi min turabi hufratih." Tidak ada satupun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali ketika dia di dalam perut ibunya itu telah diletakkan
atau dicampurkan pada penciptaannya itu dari tanah yang mana nanti dia tanah tersebut berasal dari di mana dia dikuburkan. Di mana kita dikuburkan, tanahnya itu telah ada dalam diri kita. Kita ini akan wafat di mana tanah tersebut ketika awal penciptaan kita di situ. Ya. Saya waktu pertama kali ke Jakarta, itu kan saya ke makam di samping apa itu? Yang makam pahlawan. Di mana? Kalibata. Itu saya melihat kuburannya Eyang Habibie. Di situ kan ada juga kuburannya istri Susilo Bambang Yudhoyono. Itu kan ada nomor-nomor ya. Nah, ketika kuburan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, di sampingnya itu sudah ada nomor untuk Pak SBY. Jadi sudah nggak bisa diganggu gugat, itu nanti ketika SBY wafat itu bakal di situ, space-nya sudah ada. Saya berpikir dalam pikiran saya ketika itu, ini kalau misalkan Pak SBY ziarah ini langsung ingat, bentar lagi kalau saya wafat di sini nih. Langsung space-nya sudah dibuatkan di situ. Dan memang dari riwayat ini mengatakan ketika kita diciptakan sudah ada unsur tanah di mana kita dikuburkan tadi dalam tubuh kita. Karena itu Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami telah menciptakan manusia dari unsur tanah. Jadi ada yang buat meme lucu di Google itu, kita kan terbuat dari tanah. Kalau misalkan kita melihat ada orang yang dengki, ada orang yang iri, positive thinking saja. Mungkin dia tercipta dari tanah sengketa. Nah, jadi bawaannya seperti itu. Kalau orang yang dia bagus pikirannya, kemudian tidak iri dan dengki, oh berarti bukan tanah sengketa. Karena dalam diri kita ini Allah katakan sendiri ada unsur tanah dalam penciptaan kita. Dan di riwayat tadi mengatakan, kita ini ketika awal diciptakan sudah ada unsur tanah di mana kita dikuburkan nanti. Ya. Sambungan hadisnya, "Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyyun aw sa'idun." Ketika umur 120 hari tadi, Allah perintahkan malaikat untuk apa? Untuk meniupkan ruh kepada janin tadi. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk menuliskan 4 hal. Pertama, bikat birizqihi. Rezekinya dituliskan, banyak enggak? Rezeki tersebut tidak hanya difahami dengan nominal angka atau uang saja. Kesehatan, rezeki. Itu ditulis semua ketika kita berumur 120 hari di dalam rahim ibu kita. Kemudian ajalnya kapan? Amalnya bagaimana? Wasyaqiyun aw sa'idun. Apakah dia termasuk ke dalam orang-orang yang bahagia, yang sengsara, yaitu masuk neraka, atau dia termasuk ke dalam orang-orang yang bahagia dimasukkan ke dalam surga. Semua setelah tertulis. Tapi kan masalahnya nggak ada yang ngasih kisi-kisi kan. Ada di sini yang tahu, oh nanti kayaknya saya ada nih di surga nih. Kayaknya surga Firdaus, tetangganya Rasulullah nih. Fix, jadi saya nggak mau beramal lagi nih. Tidak mungkin berubah di sana. Oh, jangan pede. Kita tidak pernah tahu, malaikat pun tidak tahu akhir daripada seperti itu. Mungkin untuk hal ini Allah memberikan tahu kepada malaikat, tapi yang paling tahu atas segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyambung sedikit lagi Bapak Ibu. Rasulullah menyambung pada hadis tersebut karena hadis ini panjang. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, kata Rasulullah, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, yang mana pada kehidupannya itu dia beramal dengan amalan ahli surga, soleh sekali, dalam kehidupannya banyak melakukan kebaikan, sehingga jarak dirinya dengan surga itu dekat sekali. Cukup saja dia wafat langsung masuk surga ketika itu. Tapi karena memang dia tertulis menjadi orang
yang ahli neraka, sebelum dia wafat dia melakukan sebuah kesalahan, yang mana dia melakukan kesalahan tersebut kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kemudian kebalikannya kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Kebalikannya kata Rasulullah, ada di antara umatku yang banyak sekali melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan kesalahan, sehingga saking dekat dirinya dengan neraka tersebut, kalau dia wafat langsung masuk neraka. Tapi karena memang dia tertulis sebagai orang yang ahli surga, sebelum dia wafat dia melakukan sebuah kebaikan, dia bertaubat kepada Allah sehingga dia wafat masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Imam Nawawi mengatakan, bahagianya kita, Imam Nawawi mengatakan apa? Sebagai bentuk kasih sayang Allah, yang pertama tadi jarang terjadi. Ada orang soleh nih, banyak melakukan kesolehan, kemudian tiba-tiba di ujungnya dia su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi, sementara yang kedua banyak orang melakukan kejahatan, kesalahan, tiba-tiba dia bertaubat, dia taat kepada Allah, ujung-ujung jadi ahli surga. Yang kedua itu yang banyak, kata Imam Nawawi. Yang pertama tadi jarang, yang kedua itu sering terjadi. Mungkin karena keterbatasan waktu, memang ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Karena keterbatasan waktu, kami akhiri. Dan sebelum itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena kita membutuhkan madhab. Ya. Madhab itu menjelaskan kita beribadah. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah membawa Islam itu telah sempurna? Telah sempurna. Ya. Dan Allah sendiri langsung mengatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu telah sempurna. Adapun mazhab ini cara kita untuk mengamalkan daripada Islam itu sendiri. Ya. Artinya di antara ayat itu ada ayat yang qat'iyatud dalalah wa dhanniyatud dalalah. Dalam ayat Al-Quran itu ada yang maknanya satu, gak mungkin beda. Gak mungkin ada ulama yang berbeda pendapat di situ. Contoh seperti ketika Allah katakan wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Dari ayat tersebut dikatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Gak ada kita lihat ulama, ada yang mengatakan sholat 5 waktu itu sunnah. Gak ada. Makna ayat tersebut qat'iyatud dalalah, artinya qat'i, yakin. Sementara di antara Al-Quran, ayat Al-Quran ada yang dhanniyatud dilalah atau ad-dalalah, yang bersifat zonni, yang multi tafsir. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat tersebut tidak menjadikan Islam itu tidak sempurna. Justru berbeda pendapat tersebut melihatkan bahwasanya Islam itu fleksibel. Kalau misalkan kita lihat ada perbedaan para ulama, syaratnya yang berbeda pendapat itu adalah ulama, bukan baru ya. Ulama, bukan baru. Kalau baru kan yang subscribernya banyak tapi bukan ulama. Belajar Islamnya di mana, tiba-tiba jadi ustad. Nah itu baru. Kalau yang berbeda pendapat itu adalah ulama 4 mazhab, kita kalau ingin mengamalkan ini, ya silahkan. Yang salah itu ketika kita meyakini ini dan mengkafir-kafirkan yang selain kita, itu yang bermasalah. Membid'ahkan atau bahkan mengatakan sesat yang selain kita, itu yang masalah. Karena Rasulullah diutus bukan untuk hal seperti itu. Ya, itu perbedaan pendapat. Man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Barang siapa yang sedikit ilmunya akan banyak
pengingkarannya. Oh ini nggak boleh, ini haram. Itu. Waman katsura ilmuhu qalla inkarhu. Barang siapa yang sudah banyak ilmunya, akan sedikit dia mengingkari banyak. Akan lebih mudah untuk melihat perbedaan pendapat tersebut sebagai fleksibilitas daripada Islam itu sendiri. Bukan menyatakan bahwasanya gara-gara perbedaan mazhab ini menyatakan bahwasanya Islam itu terbagi seperti ini. Tidak seperti itu. Karena di dalam Al-Quran ada yang zanniyatud dilalah wa qat'iyatud dilalah. Dan perbedaan pendapat itu hal-hal yang sah-sah saja selama yang berbeda pendapat itu adalah ulama, bukan ubaru. Kalau ubaru kita langsung la yajuz, nggak boleh. Dia berbeda dengan orang-orang konten kreator seperti mereka saja. Yang sayangnya memang mereka mustad atau ubaru, subscribernya banyak. Tiba-tiba saya sering melihat itu ada orang menyampaikan agama, retorikanya baik sekali. Kesalahannya banyak, tapi pengikutnya mengatakan, oh ini calon ulama ini. Oh ini ilmunya dalam ini. Sejak kapan yang tidak memiliki ilmu bisa merekomendasikan atau bahkan menilai seseorang tersebut ulama atau tidak? Yang menilai seorang tersebut ulama atau tidak hanyalah ulama, bukan ubaru. Lebih kurang seperti itu, Bapak. Islam sempurna, perbedaan mazhab itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Mungkin yang lain ada? Silakan Bapak. Oh iya, silakan. Iya. Sholatnya sendiri kan banyak versi. Iya, iya. Ada bahkan 4 apa aja. 9 apa? Iya, benar. Itu penjelasannya seperti apa? Oke, baik. Jadi memang mazhab itu bukan hanya terbatas kepada 4, tapi 4 ini ada buku-buku yang menjelaskan dengan sangat gamblang. Sementara mazhab yang lain seperti mazhab Tobari itu ada. Kenapa tidak ada? Karena setelah wafatnya imam mereka, muridnya itu tidak menuliskan. Sementara 4 mazhab ini, ketika Imam Syafi'i wafat, muridnya Al-Muzani menuliskan. Setelah itu menuliskan sampailah kepada kita kitab-kitab yang kita pelajari. Syarahnya itu jelas. Oke. Nah, ketika misalkan kita melihat perbedaan secara iqamatus shalah dengan berbagai cara, ya, apakah perbedaan cara orang sholat misalkan ketika mengangkat ada yang seperti ini, oke, ada yang seperti ini, menandakan bahwasanya Islam itu berbagai macam hal dan lain sebagainya. Kita katakan setiap ulama tersebut berbeda pendapat, hadisnya ada. Yang membedakan adalah pemahaman mereka terhadap hadis tersebut. Yang kedua, Rasulullah itu kan sholatnya nggak sekali, ya. Artinya ketika Rasulullah misalkan kita ambil contoh, ketika Rasulullah sholat, mungkin saja dengan ayat dengan Rasulullah melakukan seperti ini, ada sahabat yang melihat, meriwayatkanlah hadis tersebut. Sementara ada sahabat lain ketika melihat Rasulullah sholat melakukan seperti ini, diriwayatkanlah hadis tersebut. Setelah mengangkat, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya, berbagai macam hal. Karena sholat yang dilakukan Rasulullah itu bukan sekali, menandakan bahwasanya, ya, apa yang dilakukan Rasulullah itu, ya, diperbolehkan. Dan para ulama kita ketika berbeda pendapat, mereka berbeda pendapat dengan dalil. Dan terkadang ulama kita berbeda pendapat itu dengan ayat yang sama. Contoh, kita selaku makmum, ketika ada imam sholat jahar, isya misalkan, ketika imam membaca Al-Fatihah, kita harus baca Al-Fatihah atau sudah satu paket dengan imam? Kira-kira kalau Bapak bagaimana? Satu paket. Nah, itu mazhab Hanafi. Kalau harus membaca, itu mazhab Syafi'i. Makanya kalau orang dalam mazhab Syafi'i, kalau dia sudah faham, ketika dia jadi imam, setelah waladhdallin amin, dia diam sejenak. Menyempatkan atau membiarkan waktu kepada para jemaah untuk membaca Al-Fatihah. Sudah, setelah itu baru dia membaca ayat. Sementara mazhab lain mengatakan,
Al-Fatihahnya imam itu satu paket dengan Al-Fatihahnya makmum. Ketika imam sudah Al-Fatihah, makmum tidak usah membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan. Ulama berbeda pendapat tentang ini, ayatnya sama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, tugas kalian adalah dengarkan dan diam. Padahal ulama ini, 4 mazhab ini berbeda dengan ayat yang sama. Padahal ayatnya satu. Mereka berbeda pendapat. Bukan mereka mengingkari ayat tersebut, melainkan pemahaman tersebutlah yang membedakan. Nah, itu yang harus kita fahami, bahwasanya perbedaan pendapat di antara mazhab ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Artinya menunjukkan bahwasanya Islam itu fleksibel. Ya, Islam itu fleksibel. Tapi kalau misalkan sudah kesepakatan para ulama, kemudian ada yang berbeda pendapat, itu yang kita tolak. Itu yang kita tolak. Lebih kurang seperti itu, Bapak. Apa mungkin kita beramal dengan mazhab selain 4? Kalau para ulama kita menasihatkan tidak usah. Karena selain 4 ini, kita tidak punya bukti secara yang tertulis. Sedangkan 4 mazhab ini jelas. Ya, sudah jelas. Ustaz, kalau misalkan saya mau buat mazhab baru gimana? Oh, jangan. Jangan, bahaya itu. Kalau mazhab baru nanti apa namanya? Nantilah kita pikirkan, Ustaz. Ustaz mau nggak jadi wakil, Ustaz? Jangan. Ahli fatwanya, Ustaz, jangan. Berat tanggung jawab nanti ke Imam Syafi'i. Nah, lebih kurang seperti itu, Bapak. Ya, ada lain? Kalau cukup, baik, kita tutup dengan doa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengarkan dimudahkan untuk kita amalkan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.